wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dekomposisi QR. Di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar terkait proses Gram-Schmidt. Jadi apa yang kita akan lakukan di sini, ya, kita akan mencoba melihat hubungan dari dua buah matriks. Jadi di sini misalkan A itu adalah, jadi A ini adalah matriks M kali N, ya, yang memiliki vektor-vektor kolom yang bebas linier, yang memiliki vektor kolom yang bebas linier. Terus kita juga punya misalnya Q ini adalah matriks yang memiliki vektor kolom yang ortonormal, yang dihasilkan dari proses Gram-Schmidt pada vektor-vektor kolom A. Vektor-vektor kolom A. Sekarang kita mau mencari hubungan antara matriks A ini, jadi ini A, dan matriks Q. Jadi kita tahu bahwa A itu adalah matriks M kali N yang memiliki vektor-vektor kolom yang bebas linier. Jadi kita di sini misalkan vektor-vektor kolom dari A itu adalah ini, U1 adalah ini vektor U1, vektor U2, dan seterusnya sampai dengan vektor UN. Nah, terus kita misalkan juga vektor kolom ortonormal dari Q, kolom ortonormal dari Q itu adalah ini vektor Q1, vektor Q2, dan seterusnya sampai dengan vektor Qn. Sehingga kita bisa menulis, ya, A-nya itu ya seperti ini, ya, U1, ya kita bisa tulis inilah, ini U1, ini U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Sementara Q-nya ya kita juga bisa tulis Q1, Q2 sampai dengan Qn, seperti itu. Nah, terus kita ingat kembali
teorema sebelumnya yang sudah kita pelajari bahwa vektor-vektor ini U1, vektor-vektor kolom dari A, U1, U2, UN itu dapat dinyatakan dalam bentuk vektor-vektor Q1, Q2, dan Qn. Kenapa bisa? Karena vektor-vektor Q1, Q2, sampai Qn ini merupakan suatu vektor-vektor kolom yang ortonormal, sehingga kita bisa menuliskannya menjadi, bisa tulis di sini, diperoleh ya U1 itu sama dengan ya hasil kali dalam U1 dengan Q1 dikali dengan Q1 ditambah hasil kali dalam U1 dengan Q2 kali vektor Q2 tambah dan seterusnya sampai hasil kali dalam U1 UN U1 deh sampai Qn dikali dengan vektor Qn. Nah, begitu juga dengan U2. Ini nanti kita punya hasil kali dalam U2 dengan Q1 kali vektor Q1. Sini U2, Q2 kali vektor Q2 tambah dan seterusnya sampai vektor U2, Q2 sampai dengan vektor ini dan seterusnya sampai Anda punya UN sama dengan vektor UN kali Q1 tambah berapa ini? UN kali Q2 tambah dengan UN Qn. Ini N ya, bukan 2. N. Oke, seperti itu. Seperti itu. Nah, dari sini kita punya, nah, sini sebagai akibatnya ya kita bisa nulisnya gini. Ya, vektor ini matriks ini U1 kan matriks A sebenarnya. U2 sampai ini kan vektor-vektor kolom ya. UN itu sama dengan Q1 sampai ini Q1 Q2 sampai dengan Qn dikali dengan matriks ini U1 hasil ke dalam U1 Q1 hasil ke dalam U2 Q2 ini dan seterusnya sampai hasil ke dalam ini Q1 ya, UN dengan Q1. Nah, di sini U1 Q2 U2 Q2 dan seterusnya sampai UN Q2. Ini dan seterusnya ke bawah sampai U1 Qn U2 Qn ini dan seterusnya sampai UN Qn. Seperti itu ya.
Atau bisa ditulis, ini kan matriks A, ini matriks Q tadi. Nah, ini kita kasih nama, namanya matriks R. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa matriks apa itu tadi, matriks Q-nya itu adalah matriks yang memiliki vektor-vektor kolom ortonormal yang dihasilkan dari penerapan proses Gram-Schmidt ya terhadap vektor-vektor kolom dari matriks A. Sehingga kita akan tahu bahwa untuk J yang lebih besar dari 2, vektor yaitu vektor Qj itu ortogonal terhadap ya ini vektor-vektor U1, U2 sampai dengan vektor Uj dikurang 1. Sehingga matriks R itu menjadi begini R-nya. Karena di sini U1 Q1 berarti tetap ya. Ini kan tetap U1 Q1. Nah, ini juga U2. Ya, U2 ini kan U2 dengan Q1, berarti ini juga tetap kan U2 Q1. Oke, ini dan seterusnya sampai U2 UN Q1. Oke. Nah, ini kan U1 Q2. Kalau begitu, ini Q2 ortogonal terhadap U1. Di sini nilainya adalah 0. Nah, di sini tadi di sini adalah U2 Q2. Nah, ini dan seterusnya sini UN Q1. UN Q2. Nah, di sini dan seterusnya ke bawah ini 0. Di sini 0. Di sini adalah UN QN. Jadi kita tahu bahwa di sini jadi matriks R itu adalah matriks R ini adalah matriks apa itu? Segitiga atas berukuran N kali N. Matriks segitiga atas berukuran N kali N. Nah, ini Anda bisa tunjukkan berdasarkan teorema sebelumnya bahwa nilai N tridiagonalnya ini tidak sama dengan 0. Jadi nilai-nilai dari diagonal pada matriks R ini nilainya tidak 0. Sehingga karena tidak 0 berarti itu dapat dibalik. Jadi ini yang dapat dibalik. Artinya mempunyai inverse. Jadi kita punya hubungan antara matriks A dengan matriks I yang tadi. Nah, kita nyatakan dalam suatu teorema yang kita sebut sebagai teorema
namanya dekomposisi QR. Nah, bagaimana bunyi teoremanya? Oke, jika A ini adalah matriks berukuran M kali N, ya, matriks berukuran N kali N yang memiliki vektor kolom yang bebas linier. Oke, maka A ini dapat difaktorkan. Nah, dapat difaktorkan itu menjadi seperti tadi, A sama dengan Q dikali R. Dengan Q ini adalah matriks yang berukuran M kali N yang memiliki vektor kolom yang ortogonal, yang ortonormal, diperoleh dari proses Gram-Schmidt terhadap vektor kolom pada A itu ya. Oke, dan R ini adalah matriks. R ini berukuran N kali N, segitiga atas yang dapat dibalik. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba lihat contohnya penerapan dekomposisi QR. Sebagai contoh saya kasih satu contoh ya. Contohnya misalnya tentukan dekomposisi QR dari matriks ini. Kita punya matriks A, ukurannya 3 kali 3, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, seperti ini. Oke, kita coba jawab. Oke. Yang pertama kita harus menentukan dulu vektor kolom dari A. Jadi vektor kolom dari A itu adalah kita tulis di sini U1, yaitu ini kolom pertama 1, 1, 1, terus U2 kolom kedua ini 0, 1, 1, 0, 1, 1, dan kolom ketiga adalah 0, 0, 1. Seperti itu. Nah, sekarang kita lakukan proses Gram-Schmidt pada 3 vektor tersebut untuk memperoleh vektor kolom yang ortonormal dari vektor kolom yang ortonormal dari matriks Q. Jadi dengan proses Gram-Schmidt, dengan proses Gram-Schmidt ya, Anda ingat kembali ya, Anda peroleh Q1 itu ya, ingat kembali proses Gram-Schmidt. Jadi kita harus diperoleh vektor kolom yang ortonormal ya. Jadi vektor kolom, atau saya jelas, atau kita perlihatkan dulu di sini matriks apanya nih, proses Gram-Schmidt-nya. Jadi dengan proses Gram-Schmidt, oke, saya tuliskan di sini ya.
proses transmitnya saya tulis warna merah. Sebenarnya ini bukan bagian dari, bukan intinya yang ini kita pelajari sebenarnya. Jadi saya kasih tulis merah saja. Jadi dengan proses transmit, ya ini nanti langkah satunya kan seperti di pembahasan sebelumnya. Langkah satunya itu kan kita misalkan P1 sama dengan 1, ini sama dengan nih. Saya boleh tulis, saya nulisnya gini aja ya, 1 1 1 saja biar tidak terlalu banyak bawa. Terus langkah 2, ya langkah 2 itu Anda tuliskan ya P2 itu sama dengan ya U2 dikurangi dengan proyeksi ortogonal U2 pada W1. U2 pada W1. Berarti ini U2-nya adalah ini 0, 1, 1 dikurangi dengan ini U2 V1 hasil ke dalam U2 dengan V1 dibagi dengan panjang vektor V1 kuadrat kali dengan V1. Oke, ini kan panjangnya Anda tahu bahwa V1 itu panjangnya adalah berapa? Akar 3 ya. Ini panjangnya adalah akar 3. Oke, dari sini Anda hitung. Ini 0, 1, 1 dikurangi dengan ini hasil kali dalam U2 dengan V1. U2 itu ini ya, dengan V1 ini berarti jawabannya nanti. Anda bisa di sini 2. Ini akar 3 pangkat 2 dikali dengan V1-nya. V1-nya tadi ini 111. Oke. Sehingga ini jawabannya adalah minus 2/3, sepertiga, sepertiga. Seperti itu. Nah, nanti panjangnya ini V2. Nah, nanti Anda hitung di sini juga panjang dari V2 itu sama dengan akar 6/3. Nah, oke. Silahkan dihitung sendiri. Nah, nanti langkah 3 nanti Anda punya V3 itu sama dengan U3 dikurang dengan ini U3 V1 perpanjang vektor V1 kuadrat kali V1 dikurang U3 V2 hasil kali dalamnya dibagi dengan panjang vektor V2 kuadrat kali vektor V2. Seperti itu. Oke, nanti Anda akan dapat di sini jawabannya. U3-nya adalah 001. Di sini sepertiga kali 111 dikurang berapa sini? Sepertiga seperdua ya, kali min 2/3, sepertiga, sepertiga. Oke, ini hasilnya adalah 0 min 1/2 seper 2. Sehingga kita punya V1-nya itu jadi oke, V1 sama dengan 111. Terus V2-nya adalah min 2/3, sepertiga dan sepertiga. Terus kita juga punya V3-nya adalah 0 min 1/2 seper 2. Dengan melakukan normalisasi terhadap ketiga vektor ini, oke, diperoleh basis ortonormal. Basis ortonormal yaitu Q1-nya itu sama dengan ini 1/akar 3, 1/akar 3,
1 per akar 3. Terus Q2 nya itu sama dengan minus 2 per akar 6, 1 per akar 6. Dan Q3 nya itu sama dengan 0, min 1 per akar 2, 1 per akar 2. Seperti itu. Nah, nanti jadi kita sudah punya Q1 nya ya. Nah, terus oke. Jadi kita kembali. Nah, dengan proses Gram-Schmidt kan tadi satu sisi ini dengan proses Gram-Schmidt kan di sini dengan proses Gram-Schmidt itu saya tulis di sini diperoleh. Nah, diperolehnya itu ini cakarannya saja, langkah proses Gram-Schmidt-nya dicakar. Nah, kalau ini diperolehlah ini Q1-nya 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Terus Q2 ini minus 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Terus Q3 nya 0 min 1 per akar 2, 1 per akar 2. Oke. Nah, dari rumus selanjutnya juga diperolehlah R-nya. Peroleh R-nya itu masukkan ke rumus yang tadi itu. Berarti kan R-nya tadi adalah di sini kan harusnya sini U1 Q1 ya, hasil kali dalam U1 Q1 hasil kali dalam U2 Q2 dengan hasil kali dalam U2 Q1, maaf, U3 Q1. Nah, oke, di sini 0, di sini juga 0, di sini 0, di sini U3 Q3, ini U2 Q2, U3 Q2, di sini U2 Q2. Nah, ini nilainya sama dengan, jadi Anda U-nya U1-nya tadi kan itu 111, dilakukan hasil kali dalam dengan Q1 ini. Berarti hasil kali dalamnya itu adalah berapa? Ya berarti 3 per akar 3 ya. Ini nanti dapatnya 3 per akar 3. Jadi ini tadi kan kita punya matriks U1-nya adalah 1111 di atas. Ini dilakukan proses hasil kali dalam dengan Q1. Makanya dapat 3 per akar 3. Nah, ini di sini nanti dapat 2 per akar 3. Sini nanti 1 per akar 3. Oke, ini tidak pakai koma ya. Sini 0, 0, 0. Di sini dapatnya 2 per akar 6. Sini 1 per akar 6. 1 per akar 2. Seperti itu. Nah, jadi dekomposisi QR dari matriks A itu adalah ini. Jadi A-nya itu Anda dapat tulis menjadi ini. Ini matriks Q-nya tadi. Matriks Q-nya tadi kan Q1, Q2, Q3 ya. Jadi Q1, Q2, Q3-nya itu adalah 1 per akar 3. 1 per akar 3 per 1 per akar 3. Ini kan yang ini tadi toh. Ini kan tadi Q1-nya. Masuk ke sini. Q1, Q2, Q3. Berarti ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Jadi nanti Anda tulisnya 1 per akar 3 minus. Nah, di sini nanti Anda dapat di sini minus 2 per akar 6, 1 per akar 6, 1 per akar 6. Di sini 0, min 1 per akar 2, 1 per akar 2. Nah, ini adalah matriks Q-nya. Sementara matriks R-nya itu adalah ini yang di atas tadi. Kita lihat dulu. 3 per akar 3, 2 per akar 3, 1 per akar 3, 0, 0, 0, 2 per akar 6, 1 per akar
1/6, 1/2. Ini adalah matriks R-nya. Seperti itu ya proses dari dekomposisi QR. Sebagai latihan Anda bisa mengerjakan soal yang saya berikan ini. Kita berikan dulu soal. Oke, latihan. Nah, sini saya tulis sebagai latihan saja. Oke, cukup satu nomor. Nah, pertanyaannya, coba Anda tentukan dekomposisi QR dari matriks berikut. Nah, bagian A itu Anda punya matriksnya adalah ini saja dulu yang gampang. 101, 012, 210. Oke. Terus bagian B-nya ini 1-22, 111. Nah. Terus bagian C-nya kita buat lebih besar lagi ya. 1-1, 1-1, 0-1, 0-1, 1-1-1-1. Oke. Terus bagian D-nya saya tambah satu lagi. 1-0-1-1, 0-0-1-1, 1-1-0-1, 1-1-1, 1-1-2-1. Oke, ini saya ganti angkanya jadi -1. Seperti itu, silahkan dijawab sebagai latihan untuk pembahasan kita di komposisi QR. Oke, untuk materi di komposisi QR saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.